Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Sarini Abdullah, dosen pengampu untuk course ini. Sekarang kita akan melihat bagaimana mendeteksi outlier dan atau anomali pada data. Cara pertama adalah dengan membuat scatter plot. Scatter plot itu jelas kita ada sumbu X, sumbu Y, dan datanya bersifat numerik. Sehingga untuk scatter plot, misalkan saya ingin melihat hubungan antara waktu yang dihabiskan untuk membuat atau untuk berselancar di sosial media dengan nilai matematika. Kemudian main ini adalah judul dari scatter plotnya. Kalian bisa memberikan judul yang berbeda. Atau kalau kalian tidak mau memberikan judul, maka yang ini dihapus saja. Jadi mainnya cuma double quote. Nah, jika ini di-run, ini saya salah karena hanya S yang di-highlight. Jadi kita run ulang. Kemudian kita lihat hasilnya seperti ini. Dari sini terlihat bahwa datanya banyak mengumpul di nilai-nilai seperti ini. Tapi ada dua nilai yang sangat berbeda, gitu ya, yang tidak mengikuti pola kebanyakan data. Nah, ini jelas suatu indikasi yang sangat kuat bahwa data ini merupakan outlier. Lebih tepatnya, saya bisa bilang bahwa data ini adalah data yang di sini misalkan adalah data anomali. Kenapa begitu? Karena saya berharap ini yang waktu sosial medianya, penggunaan waktu sosial media sedikit, tetap aja nilainya ke sini. Nah, di sini kok jadinya sangat rendah sekali ya. Jadi ini jelas suatu data ekstrim yang di sini juga. Tapi dari sini perhatikan, lihatlah nilai dari waktu sosial media. Ini 100 loh. Sementara tadi kita melihat bahwa waktu sosial media adalah jumlah jam per hari yang dihabiskan untuk berselancar di sosial media. Satu hari saja itu maksimal 24 jam. Nah, ini kita bisa mendapatkan yang nilainya sampai 100. Dengan pemahaman akan data seperti itu, jadi kita bisa mengetahui, ini berarti sumber kesalahannya adalah mungkin terjadi typo atau salah ketik ketika mahasiswa menginput datanya. Mungkin maksudnya 10, bukan 100. Pemahaman ini yang nanti membantu kita untuk memperbaiki data. Kalau yang ini, nah ya ini nggak tahu apakah karena typo atau bukan. Ya, tapi yang jelas ini adalah suatu data yang nilainya tidak mengikuti tren dari mayoritas data lainnya. Nah, dua titik data ini bisa kita pisahkan nanti supaya tidak mengganggu pola dari data yang lainnya. Atau ini karena kita menduga kuat bahwa terjadi typo, kita bisa memperbaiki nilai data ini. Itu yang kita bisa dapatkan dari box plot. Cara yang ketiga, itu yang kita bisa dapatkan dari scatter plot untuk dua kolom. Jadi kita melihat orang atau siswa dengan identitas sekian yang memiliki nilai ini dan ini adalah merupakan data yang ekstrim. Cara kedua, kita bisa dengan menggunakan box plot. Kalau box plot, kita bisa melihat variabel tertentu saja yang menjadi perhatian kita. Misalkan, saya ingin melihat waktu sosmed, jadi dengan perintah seperti ini, box plot, ini nama datasetnya tadi, df dolar waktu sosmed. Jadi untuk menunjukkan perintah df dolar, ini untuk menunjukkan bahwa waktu sosmed ini adalah salah satu kolom di dataset yang namanya df. Nah, ini kalau saya plot, nah di sini terlihat bahwa ini mampat sekali di sini. Kemudian di sini ada titik-titik yang nilainya ini pun bisa diduga outlier. Ini apalagi jauh lebih ekstrim nilainya. Jadi kita melihat bahwa jelas ada masalah pada data waktu sosmed. Cara lainnya untuk mengidentifikasi
outlier ataupun anomali bisa dengan menghitung rata-rata dan standar deviasi dari variabel tersebut atau pengukuran tersebut. Jadi di sini saya buat mean value itu adalah mean dari waktu sosmed. SD value itu adalah standar deviasi. Jadi kita coba run. Kemudian kita tentukan batas atas dan batas bawah. Misalkan 3 standar deviasi. Ada juga yang menetapkan plus minus 2 standar deviasi. Itu tidak jadi masalah, tergantung seberapa besar toleransi kita untuk menyatakan itu nilai outlier atau bukan. Misalkan di sini kita menggunakan 3 standar deviasi, jadi batas atasnya adalah min plus 3 kali standar deviasi, batas bawahnya adalah min kurang 3 kali standar deviasi. Jika ini di-run, nah kita bisa mendapatkan upper limit dan lower limitnya. Kalau kita mau melihat hasilnya, kita bisa highlight seperti itu, upper limit dan lower limit. Nah, bagaimana kita menggunakan hasil ini? Nilai-nilai data yang berada di luar limit atau yang lebih besar dari upper limit atau lebih kecil dari lower limit, maka data-data tersebut termasuk dalam outlier. Nah, perintahnya adalah seperti ini. Kita melihat titik data yang lebih besar dari upper limit atau lebih kecil dari lower limit, itulah yang kita nyatakan sebagai outlier. Dan di sini kita bisa mendapatkan ada 2 titik data yang terdeteksi sebagai outlier, yaitu yang record waktu sosmednya adalah 20 dan 100. Jika ini kita mau lebih strict, jadi saya mengganti menjadi 2 menjadi 3, tentunya akan lebih banyak lagi outlier yang kita peroleh. Jadi kalau ini kita run ulang, kemudian kita definisikan ulang, nah di sini kita mendapatkan lebih banyak lagi outlier. Ada sebanyak 11 outlier. Kemudian cara lainnya adalah dengan menggunakan library outlier atau menggunakan package outlier. Jadi kembali kita perlu memanggil library outlier. Kalau seperti itu, kita tidak perlu menghitung manual seperti yang kita lakukan di sini. Kita cukup dengan menggunakan perintah outlier, maka dia akan langsung bisa mendeteksi outliernya. Dengan package ini dia hanya mendeteksi 100 sebagai suatu data yang bernilai ekstrim. Kenapa bisa berbeda? Hal ini karena seperti tadi, di sini aja kita bisa kalau plus minus 3 boleh, kita mau lebih fleksibel, atau kita mau lebih strict, kita plus minus 2. Demikian juga di dalam package ini dia menggunakan cut off yang mungkin sedikit lebih relax dibandingkan dengan yang kita terapkan di perhitungan manual ini. Pada tahap ini, kita sudah melakukan identifikasi masalah outlier ataupun anomali baik secara grafis maupun secara numerik. Dan ini merupakan penutup dari rangkaian video identifikasi masalah pada data.